Shalom, salam damai, salam kasih kepada semua rekan jemaat PCS Paroki Kota Kinabalu. Saya Ronald Yusri Batahong ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga Natal ini dapat membawa damai, harapan kepada kita semua, terutama sekali di saat kita menghadapi dan semasa pasca penularan COVID-19 di masa akan datang. Kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dalam kesusahan ini. Pasti Tuhan akan menolong kita. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati. Amin. Salam, selamat Hari Natal untuk semua jemaat PCS di Paroki KK. Kita bersyukur walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisikal, tetapi kita masih dapat meneruskan ibadah kita, ibadah Natal kita untuk tahun ini secara online. Marilah kita memulai ibadah dengan doa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun ini kami sudah diberkati dengan banyak hal, dan juga sampai pada saat ini kami masih dapat bertemu di ruang alam maya bagi memperingati akan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus ke dunia 2000 tahun yang lepas. Bapa di sorga, kami mau memulai ibadah ini, ibadah Natal kami untuk tahun ini. Biar kiranya penyembahan kami, doa kami, dan sukacita kami dapat mendekatkan kami dan mengingatkan kami akan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus di antara manusia. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah di dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bintang-bintang bersinar terang.
ayat 1. Bangkitlah dan bersinarlah, hai Yerusalem, karena cahaya penyelamatmu sudah datang. Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaannya. Di sini saya bacakan Yesaya pasal 7 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang kedua hingga yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seperti sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekian pembacaan firman Tuhan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mau mengajak kalian bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Haleluya. Hingga terus bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Tuhan seperti para malaikat yang memuji-muji dan berseru kepada para gembala tentang kelahiran Tuhan. Haleluya, ini ngone malaikat. Pomoh
Saya bacakan Mika 5 ayat yang kedua. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf,
pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin, firman Tuhan. Shalom, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil daripada Lukas pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Pada malam itu, beberapa orang gembala sedang menjaga domba di padang. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya kemuliaan Tuhan menerangi mereka sehingga mereka ketakutan. Salam dan selamat hari Natal. Pembacaan pada hari ini yang dipetik Lukas pasal 2 ayat 10 hingga 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikian firman Tuhan. Amin. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Haleluya, ngorika ada Christmas, ada pengahandaman di toko, hinosinaan di Tuhan Yesus, minananggung di toko.
Saya akan bacakan Lukas pasal yang kedua ayat 15 hinggalah ayat yang ke-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Keselamatan hanya ada melalui Yesus. Dan Yesus lahir ke dunia dalam rupa bentuk manusia, memberi terang baru bagi kita semua. Terpujilah Yesus, Tuhan Raja. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus
Shalom dan salam damai sejahtera kepada semua yang bersama-sama pada malam ini di dalam live Christmas Paroki Kota Kinabalu. Walau dimanapun kamu berada pada ketika ini, kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus masih dapat dirasakan kepada kita semua. Seperti yang telah kita ketahui, pada tahun ini kita akan menyambut Natal luar daripada kebiasaan yang pernah kita lakukan jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang pernah kita lalui sebelum ini. Dan semua ini karena oleh pandemik COVID-19. Biasanya bulan 12 ini banyak hal yang kita akan lakukan, betul? Sambil kita menantikan tibanya tanggal 25 Desember. Sebagai contoh, kita biasanya ada caroling dan juga banyak persiapan-persiapan Christmas yang kita akan lakukan sepanjang menantikan tibanya 25 Desember. Tapi pada tahun ini sedikit berbeza karena ada pandemik. Walaupun begitu, kita harus mengucap syukur karena sekurang-kurangnya pada tahun ini kita tidak begitu dicobai di dalam hal pemakanan ataupun di dalam hal peningkatan berat badan karena tidak ada caroling yang datang rumah ke rumah pada tahun ini. Dan sudah tentu di dalam hal berbelanja juga kita semakin berhati-hati untuk berbelanja karena pada tahun ini memang tahun yang sangat susah bagi kita. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tidak dinafikan lagi bahwa pandemik yang tercetus pada tahun ini mengubah banyak hal di dalam aspek kehidupan kita seperti emosi, gaya hidup, dan yang paling membimbangkan ialah jika secara tidak langsung kehidupan di dalam kerohanian kita juga dipengaruhi secara negatif disebabkan banyak tanggapan-tanggapan negatif yang ada di sekeliling kita, keluh kesah orang di waktu musim pandemik ini seakan-akan kita tidak melihat langsung belas kasihan dan kebaikan Tuhan di dalam situasi kita sekarang. Tapi cobalah berhenti seketika, refleksi mengenai apa yang terjadi pada tahun ini. Sebelum kita mengambil tanggapan negatif, sebelum tanggapan-tanggapan negatif ini ataupun keluh kesah orang itu mempengaruhi pikiran kita, nah akhirnya kita juga menjadi negatif. Tapi pikirkan berkat-berkat Tuhan yang datang di sepanjang musim pandemik ini. Sebagai contoh, mungkin ada perubahan di dalam gaya hidup kita. Dan pikirkan waktu yang kamu luangkan bersama dengan keluarga kamu. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang diberikan kepada kita. Sebenarnya masih banyak hal yang kita boleh ucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kita berada di era yang sukar ini, musim pandemik. Tetapi satu hal penting yang perlu kita ingat ialah menjelang hari Natal ini mengenai seorang anak yang telah datang langsung daripada surga, yang merupakan inkarnasi Tuhan sendiri, wujud Yesus Kristus. Dialah Immanuel. Sesuai dengan tema Christmas kita pada tahun ini, Natal memberikan pengharapan dan sukacita. Dan anak inilah yang memberikan pengharapan dan sukacita kepada kita, Immanuel. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai hal ini, saya ingin membacakan teks kita pada hari ini yang diambil daripada Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kamu boleh baca bersama-sama dengan saya menggunakan Alkitab fisikal ataupun elektronik yang ada pada kamu. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu petanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. Jika kita melihat ayat ini, dengan jelas ia menerangkan mengenai kelahiran seorang anak laki-laki daripada seorang perempuan muda yang seterusnya akan dinamakan Immanuel. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin membawa kita untuk melihat konteks ayat ini. Kenapa ayat ini dikatakan? Kenapa ayat ini ada? Dan jika kita memperhatikan dengan lebih jelas lagi, ada sedikit kejanggalan ataupun saya lebih suka menggunakan perkataan unik dalam konteks ayat ini. Kenapa? Oke, di dalam ayat pertama, kita telah mengenali satu pribadi, yaitu Raja Ahaz, yang merupakan raja orang Israel pada ketika itu. Dan setelah meneliti apa yang pernah dilakukan oleh Raja Ahaz dalam pemerintahannya, menurut saya Raja Ahaz adalah seorang raja yang teruk, raja yang jahat. Dan bapaknya
serta datuk Raja Ahaz merupakan Raja Israel yang baik. Tapi entah kenapa Raja Ahaz menyimpang daripada apa yang telah dimulakan dengan baik daripada ibu bapanya dan juga datuknya. Sepatutnya jika Ahaz mempunyai teladan yang baik, dia juga secara tidak langsung akan menjadi baik. Tapi seperti yang saya katakan tadi, entah kenapa apa yang berlaku di dalam pikiran Raja Ahaz sehingga dia menjadi seorang raja yang tidak mencontohi teladan baik yang telah dimulakan oleh bapaknya dan juga orang-orang yang sebelum ini. Nah, Raja Ahaz adalah seorang raja Israel. Sepatutnya dia menyembah Allah yang disembah oleh nenek moyangnya. Tetapi Ahaz sedikit berbeza karena dia mengamalkan satu polisi keagamaan yang saya pikir pelik, di mana dia menyembah tuhan-tuhan lain yang ada di sekitarnya, yang menurut dia ataupun yang dia rasakan yang paling kuat, tetapi tidak menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang nenek moyang mereka. Tetapi Tuhan mahukan Ahaz kembali kepadanya, kembali kepada Allah yang disembah oleh bapaknya dan nenek moyangnya. Bagaimanakah Tuhan melakukan itu? Bagaimanakah Tuhan menarik Ahaz kembali kepada dia? Yang pertama, Tuhan membenarkan musuh bangsa itu datang kepada mereka untuk memusnahkan mereka. Sudah tentu Ahaz yang pada ketika itu menjadi raja sangat ketakutan apabila dia mendengar bahwa musuhnya akan datang. Lihat dalam ayat yang kedua, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Mereka ketakutan karena musuh mereka sudah dekat. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak berhenti setakat itu saja. Karena apa yang Tuhan lakukan seterusnya ialah Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk datang kepada Raja Ahaz dan menyampaikan satu pesanan penting kepada raja itu. Menurut kamu, apakah pesanan yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi Yesaya? Apakah yang Tuhan ingin katakan kepada raja yang sering memberontak kepada Tuhan itu? Andaian kamu, Raja Ahaz mungkin sering memberontak dan memang wajar jika dia dihukum oleh Tuhan. Betul? Tetapi ini bukanlah pesanan yang Tuhan mau sampaikan kepada Raja Ahaz. Tetapi apa yang diberitakan oleh Nabi Yesaya adalah pesanan yang penuh dengan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dalam arti kata lain, Ahaz diberikan apa yang dia tidak layak untuk terima. Ahaz diberikan sesuatu daripada Tuhan yang sebenarnya dia tidak layak untuk terima. Seperti yang saya sudah katakan tadi, musuh bangsa itu telah berkemah di wilayah Efraim dan mereka merancangkan yang jahat bagi bangsa itu. Tetapi Tuhan memberikan kepastian kepada Raja Ahaz bahwa sungguh pun musuh mereka sudah dekat dengan mereka, mereka tidak akan dimusnahkan karena Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bahkan di dalam ayat yang keempat Tuhan mengatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah kecut hatimu. Perhatikan belas kasihan yang Tuhan tunjukkan kepada Raja Ahaz dan bangsa itu. Meskipun mereka sering memberontak kepada Tuhan, menyembah berhala-berhala dan tidak menyembah Tuhan, Tuhan masih menunjukkan belas kasihan kepada bangsa itu. Raja Ahaz tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan mau Raja Ahaz untuk kembali kepadanya, bangsanya kembali kepada Tuhan. Dan untuk membuktikan bahwa Tuhan benar-benar mahukan bangsa itu untuk kembali kepada dia, Tuhan membenarkan Raja Ahaz untuk meminta petanda apa sekalipun sebagai garanti bahwa Tuhan akan melindungi mereka daripada musuh mereka. Bukan janji manis, tapi Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan berkata, mintalah apa sahaja tanda daripada aku. Biarlah itu sesuatu daripada dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang dari atas. Mintalah apa saja, kata Tuhan. Tapi lihat respon Raja Ahaz sangat munafik. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan, kata dia. Tiba-tiba dia menjadi seorang yang sangat alim, atau dalam bahasa lainnya
ialah seolah-olah dia ini adalah seorang yang penuh dengan amal ibadat. Aku tidak mau mencobai Tuhan, katanya di dalam kepura-puraan. Tapi pada hakikatnya dia bukanlah raja yang baik seperti yang saya katakan tadi. Dia sering memberontak kepada Tuhan. Sama seperti setengah orang yang berkelakuan alim karena ada udang di sebalik batu. Tetapi saudara dan saudara yang dikasih Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan menyelidiki hati manusia. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Meskipun mulut kita mengatakan sesuatu yang baik, tetapi hati kita tidak benar, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Raja Ahaz. Tuhan tahu dia menyembah Allah yang lain. Tapi Tuhan kasih offer, mintalah apa saja petanda, kata Tuhan, untuk membuktikan bahwa Tuhan serius untuk menyelamatkan bangsa itu dan Raja Ahaz daripada musuh mereka. Tapi dia tidak mau. Yesaya yang melihat respon Raja Ahaz yang begitu menurut dia sangat munafik, menegur Raja Ahaz. Yesaya mengatakan, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu mau melelahkan Allah juga? Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Tapi setelah itu, Yesaya meneruskan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Raja Ahaz menolak untuk meminta petanda. Tapi Tuhan masih akan memberikan petanda, yaitu satu tanda yang lebih besar daripada apa yang boleh difikirkan oleh Raja Ahaz sendiri. Dan secara tidak langsung memberitahu bahwa ada pembebasan, keselamatan yang lebih besar lagi, bukan bagi bangsa itu sahaja, tetapi bagi semua orang, bagi semua bangsa di dalam dunia. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu petanda. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Tuhan berinisiatif untuk menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan perkara yang disebutkan di dalam ayat yang ke-14 yang saya bacakan sebentar tadi untuk terjadi. Tuhan akan membawa satu kehidupan, seorang yang istimewa, yang berbeza daripada apa yang pernah dikenal oleh dunia, yaitu melalui kelahiran di luar kebiasaan, kelahiran bayi daripada seorang perempuan muda yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, kelahiran bayi daripada seorang perawan. Dan anak inilah yang akan membawa pembebasan yang sempurna, bermula daripada bangsa Israel terlebih dahulu, kemudian kepada semua umat manusia. Anak ini akan menjadi tanda di waktu akan datang bahwa adanya pengharapan bagi dunia ini, adanya pembebasan dan pemulihan bagi dunia ini. Dan sekarang kita di musim Christmas. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama mengingati kelahiran anak ini yang telah dijanjikan itu. Dan saya yakin sepanjang beberapa tahun ini yang Christmas sebelum ini, saya yakin bahwa kita semua sudah tahu tentang cerita mengenai kelahiran anak yang dijanjikan ini. Seperti yang kita boleh lihat dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampailah ayat yang ke-5. Di mana seorang malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret dan datang kepada Maria yang pada ketika itu sedang bertunangan dengan suaminya Yusuf. Dan malaikat itu berkata, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau hendaklah menamai dia Yesus." Ya, nama anak itu ialah Yesus. Biasanya ibu bapak akan memberikan nama kepada anak-anak mereka, betul? Tapi anak yang bakal dilahirkan oleh Maria sudah ada nama, telah mempunyai nama. Yesus ataupun Yeshua
Joshua bermaksud Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah keselamatan. Kamu juga mungkin mengetahui maksud nama kamu. Sebagai contoh, nama saya Welex. Sepatutnya nama saya bukan Walex tapi Welex, tapi disebabkan oleh kesalahan ejaan diubah menjadi Walex. Maksud nama ini secara ringkas ialah Lex yang baik. Tapi benarkah Lex ini baik? Tidak, hanya Tuhan yang baik. Berbalik kepada topik kita, dalam waktu perjanjian lama biasanya ibu bapa orang Yahudi mengekspresikan iman mereka melalui nama anak mereka. Sebagai contoh, Yesaya bermaksud Tuhan telah menyelamatkan. Atau contoh lainnya, Yeremia yang bermaksud Tuhan akan meninggikan. Tetapi tidak ada nama yang lebih indah daripada apa yang telah kita baca pada hari ini. Immanuel, yang bermaksud Tuhan bersama kita. Tuhan Mozovozo. Anak ini, anak yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Dia yang menjadi manusia, inkarnasi Tuhan, anak Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sambutan Krismas berfokus kepada kebenaran yang telah saya katakan sebentar tadi. Mengenai seorang anak yang telah lahir, datang kepada kita, tinggal bersama kita, diberitakan oleh semua orang, kepada semua bangsa, menjadi pengharapan bagi setiap jiwa yang menerimanya. Dialah Yesus, Immanuel. Sengat dosa dipatahkan, maut kehilangan kuasa, tetapi damai sejahtera setiap orang yang percaya kepadanya menyertai mereka selama-lamanya. Dia yang dilahirkan tanpa dosa untuk memikul dosa kita di atas kayu salib, supaya di dalam Dia kita beroleh pembenaran di hadapan Tuhan. Di dalam kitab suci cuma ada satu individu yang tidak mempunyai dosa. Dialah Yesus, Tuhan yang menyelamatkan. Melalui Dia kita akan diberkati ataupun akan jatuh seperti Raja Ahaz. Jika kita melihat waktu sekarang ramai manusia mencari damai dan kesejahteraan di luar Tuhan. Mereka memisahkan diri daripada Tuhan. Tetapi saatnya akan tiba bahwa semua raja-raja Ahaz di dalam dunia ini akan dipisahkan selamanya daripada Tuhan. Tetapi yang tinggal di dalam Yesus akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yesus telah lahir memberikan pengharapan kepada kita yang tidak mempunyai pengharapan, dan disebabkan adanya pengharapan itu timbullah sukacita dalam hati kita. Meskipun tahun ini adalah tahun yang sangat mencabar bagi kita semua, marilah kita semua berfokus kepada kebenaran ini. Semoga kebenaran ini kita senantiasa ingat dengan penuh ucapan syukur, karena seorang anak telah lahir bagi kita. Dialah Immanuel, Tuhan bersama-sama, baik susah, baik senang, di dalam tawa, di dalam tangisan, sewaktu pandemik ataupun bukan pandemik, Tuhan bersama kita. Selamat Hari Natal, semoga Tuhan memberkati kita semua. Diharapkan Natal pada tahun ini memberikan pengharapan baru kepada kita dan sukacita datang daripada Tuhan. Merry Christmas. Lihat
Jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami sehingga mengutus dan mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan dan membebaskan kami dari kutuk dan ikatan dosa. Dia datang ke dalam dunia sebagai darah dan daging untuk membawa kedamaian, kegembiraan, harapan, keselamatan, dan masa depan kepada umat manusia yang beriman, percaya, dan mengasihinya. Engkau berkati dan lindungi setiap keluarga dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan yang baik dan sembuhkan yang sakit. Berkati pekerjaan mereka supaya berkecukupan. Berkati anak-anak yang bersekolah supaya pintar dan berjaya. Anak-anak-Mu yang melayani-Mu, berkatilah mereka supaya terus dapat melayani-Mu dengan baik. Semoga Natal tahun ini memancar terang kepada setiap keluarga, agar mereka dapat mencari cinta kasih, kedamaian, dan kegembiraan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, dan dimanapun kami berada, menjadi berkat, terang, dan garam bagi dunia. Kami memohon semua ini melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah masanya bagi pemberian persembahan. Para jemaat boleh melihat kepada paparan di dalam skrin berikut. Saya mau mengajak para jemaat yang dikasihi Tuhan untuk berdoa bagi persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang memberi berkat tidak berkesudahan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, maupun yang tidak sempat memberi, karena masing-masing punya pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga Tuhan, berkat yang tersedia dari Engkau sentiasa ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati persembahan yang sudah kami kumpul Tuhan, biarlah ianya menjadi kekuatan untuk kami terus mengkabarkan keselamatan, kasih yang Engkau sudah ajar kepada kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena Engkau sudah mengajar kami dalam berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus karena kelahiran-Mu ke dunia mengajarkan erti sukacita Natal melalui kasih, pengampunan, dan keselamatan yang Engkau berikan. Haleluya. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua.
Marilah kita berdoa bagi doa berkat. Terpujilah Engkau, Bapa di surga yang telah kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena sambutan Natal Paroki Kota Kinabalu pada tahun ini berjalan dengan baik. Segala persiapan telah Tuhan sertai sampai boleh dilaksanakan pada hari ini. Setelah ini kami akan beristirahat. Kami mohon anugerah dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami. Dan kami juga mohon penyertaan dan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami di waktu akan datang. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.